Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di sore hari yang sangat cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara terbaru dari TVRI Jawa Tengah, yaitu Tamu Kita. Iya, bersama saya Nia Sukmadong ya. Dan sore hari ini saya ingin sedikit mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya. Biasanya kalau kita liburan ataupun kita ada wisata sekolah gitu, kira-kira pikiran kita kemana ya? Kemana kira-kira? Ke pantai? Kayaknya enggak ya. Kita biasanya ke tempat-tempat wisata, yaitu seperti museum. Ingat dengan museum? Ya, kalau kita mau melihat benda-benda bersejarah, koleksi-koleksi yang bersejarah, itu tempat tujuan kita, yaitu di museum seperti itu ya. Apalagi di Jawa Tengah ini kita mempunyai museum kebanggaan, yaitu Ronggowarsito yang ada di Kalibanteng, Semarang. Pasti tahu dong semuanya. Nah, kali ini kita pengen tahu banget sebenarnya di tengah pandemik ini museum itu kira-kira bisa dikunjungi nggak ya? Karena tidak semua tempat tujuan wisata itu bisa dikunjungi di tengah pandemik ini. Nah, makanya kita dalam program Tamu Kita ini mempunyai tema, yaitu inovasi Museum Ronggowarsito di tengah pandemik. Saya mempunyai 5 tamu sore hari ini. Namun saya akan menghadirkan 3 tamu terlebih dahulu. Langsung saja ya kita kenalan ya. Baik, yang pertama beliau telah hadir bersama saya, yaitu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Alamsyah SSM Hum. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Nia. Iya, sehat nggih? Amin sehat. Amin sehat. Ya. Selain Dr. Alamsyah juga hadir kreator museum, beliau juga dosen desain grafis Universitas Dianuswantoro. Beliau adalah Mas Godam Eko Saputro SSN MDS. Selamat sore. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Nia. Terima kasih, selamat sore. Semangat ya. Semangat tetap. Semangat dong. Dan gak kalah semangat juga tamu saya yang terakhir ini. Beliau adalah Mas Agung Nugroho SS. Beliau juga kreator museum ya. Di namanya kehidupan saat ini ya, di era digital, otomatis kita sekarang menuju di era-era internet seperti itu ya. Kita harus mempunyai website agar mudah dikenal oleh masyarakat. Salah satunya adalah museum. Sekarang museum sudah berkembang melalui teknologi website ya. Namun kita nggak akan bahas itu dulu karena sudah ada senior yang hadir di sini. Beliau adalah fakultas dari ini ya, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saya ingin bertanya tidak masalah museum dulu nih. Saya kira-kira mau nanya nih Pak, tentang kreativitas kaum milenial ya. Kaum milenial yang di bidang kebudayaan sesuai pengamatan Bapak ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat bahwa kreativitas atau inovasi menjadi kebutuhan utama saat ini, apalagi di tengah pandemi. Dan tentu salah satu upaya kreativitas atau inovasi itu menggunakan media elektronik, itu yang utama saat ini karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga mau tidak mau, termasuk di museum itu harus mengalami sebuah transformasi, kan gitu ya. Transformasi, perubahan yang saya pandang akan sangat mendasar, fundamental. Karena dari data yang ada, kalau kita tidak segera melakukan inovasi atau kreativitas, 90% museum di dunia itu mengalami perubahan, mengalami dampak terhadap pandemi ini. Sehingga kalau ini dibiarkan terus-menerus, bahwa kita tahu museum itu adalah salah satu lembaga ya yang melestarikan, yang mengembangkan dan memanfaatkan, yang kemudian nanti itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga karena basis kita itu pada user, pada keinginan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk dikunjungi oleh masyarakat, maka kreativitas ini menjadi penting. Dan kreativitas ini yang sudah ada sekarang ini, saya kira nanti bisa diaplikasikan, karena di sini ada juga pakar-pakar media informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah virtual museum, dan ini saya kira menjadi kebutuhan penting dan signifikan di tengah-tengah pandemi, karena kita tidak tahu pandemi ini sampai tahun atau bulan berapa. Dan menurut saya itu
ketika membangun inovasi atau kreativitas memang butuh sebuah human resources yang sangat kuat ya, para kreator yang perlu mempunyai inovasi yang cukup besar, dan saya percaya apalagi di Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang besar akan mampu mengakomodir kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka mengantisipasi dan mengembangkan ya museum, termasuk Museum Ranggawarsita ini, supaya benar-benar kreatif dan menjadikan salah satu rujukan museum yang ada di Jawa Tengah, dan bisa juga ke depan kita berharap menjadi pionir di dalam virtual museum. Meskipun kita tahu bahwa di tingkat nasional itu inovasi atau virtual museum itu sudah mulai dirintis oleh Museum Nasional yang ada di Jakarta. Baik, iya. Berarti mengarahnya supaya museum ini tidak ditinggalkan Iya. oleh generasi-generasi milenial, Iya. juga harus dikembangkan melalui virtual Iya, tersebut ya. virtual museum. Baik, saya akan ke Mas Godam ini. Kalau kita membahas masalah budaya, museum itu adalah salah satu yang memberikan kontribusi besar juga ya. Betul. Supaya kita bisa mengenal budaya, melestarikan budaya, juga kita bisa mengunjungi museum. Nah, ini kira-kira strategi untuk meningkatkan eksistensi museum nih Mas. Iya. Gimana, monggo? Ya tadi Pak Alamsyah sudah bilang ya Mbak, jadi virtual museum bisa atau e-museum itu juga bisa. Jadi memang sekarang kan eranya internet gitu ya, era internet dan banyak kaum rebahan di era pandemik seperti ini. Jadi mau nggak mau arahannya adalah ke virtual. Dan untungnya di era internet sekarang yang tergolong nggak mahal, semua bisa mengakses lewat smartphone atau lewat laptop gitu ya, atau gadget yang lain barangkali bisa, yang penting tersambung ke internet seperti itu. Nah kemudian kami ya, saya bersama Mas Agung dan tim museum itu mengembangkan yang namanya e-museum Ranggawarsita, atau kalau teman-teman ya nanti mau mengaksesnya itu bisa ya lewat gadget di Google Chrome gitu, diketik aja atau browser yang lain emuseumranggawarsita.id, itu nanti akan keluar ya. Kalau boleh saya jelasin, boleh dilihat di layar seperti ini. Iya. Ada tampilan, boleh dicek di gadget juga yang lain. Yang kami tawarkan adalah yang pertama tentu koleksi museum dulu, karena di masyarakat juga kadang kepo ya, koleksinya apa aja sih, kan kalau kita lihat di Ranggawarsita itu ada koleksi batuan, praaksara gitu Mbak ya, kemudian ada lagi tentang masa klasik Islam, terus kemudian masa perjuangan, masa budaya, itu semua tercakup di sini. Ini yang dasar. Kemudian untuk menarik ya, biar ada engagement gitu ya, engagement atau masyarakat merasa dilibatkan nih, kami juga bikin maskot nih supaya menarik gitu ya. Iya. Supaya anak muda banget ya. Ini yang tertampil di layar itu namanya Rangga dan Sita. Oh, Rangga dan betul Sita. Ya. Kalau kita lihat dari nama museumnya sendiri Ranggawarsita, kita punya yang namanya maskot Rangga dan Sita seperti itu. Ada videonya di YouTube gitu ya. Terus kemudian karya masyarakat, Mbak. Jadi kalau karya masyarakat itu siapapun boleh mensubmit karya, dan menariknya nanti bisa dapat giveaway seperti itu. Jadi pasti biar menggugah teman-teman untuk bisa submit ya. Boleh ngirim apa aja Mbak. Jadi kayak semacam gambar ya, poster, ilustrasi, podcast kalau mau gitu ya, artikel, blog, vlog, animasi, videografi, apapun bisa submit, silakan ya, seperti itu. Nah ini nih, kalau lihat di layar, ini beberapa karya dari pengunjung ya yang dengan sukarela mengirim tentang perjalanan ulama zaman klasik itu Hindu-Buddha gitu Mbak. Nah ini ya, penggarapan Candi Buddha, Siddhartha Gautama berburu gitu ya, masuknya Islam, Stegodon, dan beberapa ilustrasi lain ya. Ini yang sudah disubmit oleh teman-teman dan terus ada ya. Ini cuma kami itu nanti mengkurasi dulu, kalau cocok layak nanti bisa ditampilkan gitu ya. Terus setelah itu juga kami itu punya ini Mbak, untuk mengobati teman-teman yang kangen dengan museum, kami kembangkan namanya virtual tour atau tour virtual ya. Jadi pakai view atau kamera 360 derajat gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam juga? Bisa Mbak, ini ya tinggal milih nih. Jadi kalau kita klik bisa masuk,
gitu ya. Ini ada pendopo utama, joglo tengah, loket masuk ya, halaman depan, terus bisa diputar gini ya istilahnya ya. Sesuai dengan sekehendak kita ya. Pokoknya 360 derajat ya. Cuma nanti untuk museumnya karena masih dalam tahap renovasi, itu sebagai awal atau intro, nanti akan dikembangkan lagi. Oh baik ya, kalau Kira-kira saya seperti melihat halaman Ronggo Warsito ini, ingat zaman saya masih kecil ini ya. Saya tuh waktu masih kecil juga suka itu les nari di situ Oh, loh. iya, bagus. Nah apalagi kok musim pandemi ini sudah nggak ada ya. Masih ada nggak sih Mas Agung untuk kunjungan-kunjungan dari anak-anak mungkin menari atau belajar puisi? Dulu kan banyak ya di halaman Ronggo Warsito ya. Ya, jadi kita ada pendopo yang dulu difungsikan untuk satu kayak tadi Mbak Nia bilang menari gitu kan Iya. ya. Ada untuk latihan-latihan untuk wayang juga kan gitu. Selama pandemi tutup kita Mbak. Jadi semua kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan orang ramai itu kita off dulu. Nah, ini temuan istilahnya kayak pembuatan Museum Ronggo Warsito ini adalah salah satu cara biar masyarakat atau generasi muda itu bisa mengakses museum. Nah, gitu. Di dalamnya juga di sini kita juga selain menawarkan tentang koleksi-koleksi yang ada, kita juga ada kepemanduan online kayak gitu. Jadi masyarakat bisa atau pengunjung di web bisa bertanya, misalnya tentang ini ada koleksi apa. Nah, ini kita yang dulunya sebagai pemandu itu sekarang menjadi admin. Ya tugasnya untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Oh, lalu Iya. gimana cara sampai sejauh mana mensosialisasikan bahwa sekarang Ronggo Warsito ini ada digitalnya loh? Jawabnya nanti ya setelah yang satu Oke. ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi menarik ya terkait dengan tamu kita di sore hari ini akan kembali dengan tema inovasi Museum Ronggo Warsito di tengah pandemik. Jangan kemana-mana. Ketemu lagi dengan kami, Rangga dan Sita. Kami punya aplikasi keren dan kekinian. emuseumranggawarsita.id. Sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran museum secara online yang bisa diakses via laptop maupun smartphone. Ada koleksi museum di mana kalian bisa saling diskusi. Ada tur virtual, eksplorasi museum menggunakan view 360 derajat. Submit karya kalian dan dapatkan giveaway. Kami tunggu karya terbaikmu. emuseumranggawarsita.id. Anda kembali lagi bersama kita dalam tamu kita, dan sore hari ini kita membahas terkait dengan inovasi Museum Ronggo Warsito di tengah pandemik. Nah, tentunya kita memberikan informasi sangat menarik dan besar nih ya bagi Anda semua yang ada di rumah, teman-teman juga nih yang suka berkunjung ke museum atau mungkin ya karena berada di luar kota, jauh dari kota Semarang, belum pernah ke Museum Ronggo Warsito seperti apa. Nah, ini momen yang sangat mudah sekali untuk berkunjung tanpa harus kemana-mana, sambil rebahan aja dengan Anda bisa mengakses museumronggowarsito.id, betul ya? Betul. Baik, tadi pertanyaan saya ke Mas Agung, lalu bagaimana cara mensosialisasikan atau sejauh mana sudah mensosialisasikan bahwa Ronggo Warsito itu mempunyai museum? Silahkan. Baik. Jadi kita mensosialisasikan itu dulu pertama bulan apa Mas Gudam ya? Satu bulan Untuk ya 1 bulan yang lalu. Satu bulan yang berarti, lalu Mbak. ya, Udah betul. ada. Jadi pameran daring di sini yang kita buat pertama kali itu ada 3 bagian Mbak. Pameran daring 1, 2, dan 3. Yang pertama itu membahas tentang masa batuan dan praaksara. Nah, kita secara berkala. Yang kedua itu tentang masa klasik, itu berisi tentang masa Hindu-Buddha, terus masa Islam, masa klasik, masa Islam, terus masa perjuangan dan budaya. Jadi secara berurutan dari mulai batuan, bagaimana kehidupan zaman purba, Jawa Tengah tuh ada loh ternyata
kehidupan masa praaksara, ada fosil-fosil yang ditemukan, ada fosil stegodon, ada fosil kerbau purba, ada fosil-fosil alat-alat batu dan lain-lain. Terus setelah masa zaman purba itu masa apa? Nah, jadi pengunjung bisa melihat adanya masuknya agama ke tanah Jawa, yaitu agama Hindu dan Buddha. Buktinya dengan apa? Pembangunan candi-candi, penemuan arca, prasasti, batu-batu yang berhubungan dengan stupa dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi mereka juga bisa belajar secara berurutan di Jawa Tengah itu awal mulanya seperti apa. Dari batuan, ada zaman purba, ada masa masuknya agama Hindu, Buddha, Islam. Terus ada setelah Hindu, Buddha, Islam ada apa lagi di Jawa Tengah? Ada peperangan. Nah, di situ kita tampilkan masa perjuangan, menampilkan perang-perang yang terjadi di Jawa Tengah. Kita membahas tentang pertempuran Limari di Semarang, pertemuan di Ambarawa dan lain-lain. Kita memang fokus di Jawa Tengah dulu. Terus setelah masa kemerdekaan apa? Era budaya yang kita baru garap sekarang, yaitu Daring 3 ya Mas Hidam ya? Betul. Nah, ini kita tinggal menunggu Daring 3 Mbak. Mungkin insya Allah bulan ini sudah bisa launching lagi. Itu membahas tentang perjuangan dan budaya. Di mana kita tuh di Jawa Tengah ternyata banyak sekali kebudayaan yang ditinggalkan, seperti ada tarian, ada membatik, ada kayak membuat gerabah dan lain-lain. Itu nanti kita bahas semuanya di museumronggowarsito.id. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau itu kelebihannya Museum Ronggowarsito itu kita bisa rebahan di rumah, tinggal ambil gadget, kalau nggak ada laptop gadget tinggal klik, bisa itu lihat semuanya. Terus kita dukung dengan apa? Virtual tour. Jadi ketika kita kan ini informasi tentang foto dan koleksinya, tur museum kayak apa tuh bentuknya. Nah, tadi ada virtual tour juga. Jadi kita bisa melihat museum di situ seperti apa. Terus sosialisasinya gimana? Kita sudah sosialisasi dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang kita setiap hari ada admin yang mengurusi. Jadi setiap hari diupdate terus, kita promo lewat media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain seperti itu. Terus kita juga rencananya mau iklan juga kan ke TV juga, ke radio juga untuk masyarakat untuk mengunjungi museum. Dan kita juga mungkin kemungkinan akan bersurat ke sekolah-sekolah, terutama untuk ke mata pelajaran sejarah. Jadi biar siswa itu juga bisa membuka Museum Ronggowarsito. Dan memang untuk saat ini respon masyarakat bagus sekali, karena dilihat dari pengunjungnya itu yang daring 1 sudah tembus angka 1.000 lebih. Yang daring 2 ini juga banyak juga. Jadi ya mudah-mudahan ada dampak positif juga bagi semuanya ya tentang pembuatan Museum Ronggowarsito. Karena memang kondisinya lagi seperti ini. Sebenarnya kita di museum juga kangen Mbak sama anak-anak yang datang. Iya kangen sekali ya, biasanya ramai gitu kan, kita bisa ketemu, bisa berinteraksi langsung kan. Nah, terus sekarang kita interaksinya lewat online. Jadi mereka bertanya, kita yang jawab juga. Jadi setiap hari kita berusaha dari pelayanan itu memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk semuanya, untuk pengunjung yang di daring terutama. Karena kita sedang tutup, jadi nggak ada aktivitas apa-apa. Jadi ada tanggapan chat online juga ya? Iya. Oh begitu. Jadi ada misalnya mereka bertanya tentang ini koleksi apa ya namanya, kita langsung jawab aja. Ada sesi tanya jawab. Itu kelebihannya ini Mbak Museum Ronggowarsito. Jadi ada tanya jawabnya juga, ada interaksinya juga. Itu tanya jawabnya, namun jawabannya otomatis ya dari sistem atau gimana? Iya, langsung admin. Tapi di jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 3 kita ada admin yang selalu standby. Ketika masyarakat mau bertanya bisa langsung direspon lah seperti itu. Gitu. Kalau butuh mimin, saya juga bisa jadi mimin. Oh boleh. Tapi jangan curhat ya Mbak ya. Nggak boleh curhat. Oh nggak boleh curhat ya. Cari jodoh nanti malahan ya. Baik. Ini biar Bapak Alamsyah nih nggak ngantuk nih Pak. Saya mau nanya lagi juga. Tadi kan Bapak sudah menjawab terkait kreativitas bukan mahasiswa ya, kaum milenial ya di bidang kebudayaan. Kali ini untuk ini Pak, universitasnya sudah sejauh mana ini peran dari universitas mengembangkan kebudayaan ini sendiri? Ya, artinya tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya ini, saya kira kita menjadi tahu betul bahwa Museum Ronggowarsito telah berbenah dan mengalami sebuah transformasi ke arah yang positif. Dan ini menurut saya memang perlu disinergikan dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dari universitas. Dan kita tahu bahwa museum itu pengunjungnya adalah semua kalangan. Dan memang terbanyak adalah kaum milenial, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, di program kita, di fakultas kita memang ada prodi yang relevan dengan museum. Di antaranya adalah prodi sejarah. Yang di dalam prodi ini ada mata kuliah
ada manajemen museum, ada tadi yang disampaikan storyline ya. Iya. Koleksi-koleksi museum itu yang ada di sana itu kan peninggalan dari sebuah peradaban. Dan dengan materi-materi yang ada di bangku kuliah, benda-benda itu atau artefak atau peninggalan-peninggalan sejarah tadi bisa dideskripsikan sehingga benar-benar menjadi sebuah identitas dan kebanggaan bagi generasi milenial bahwa kita ini secara historis mempunyai jejak-jejak yang cukup panjang dan membanggakan bagi eksistensi bangsa ini. Kemudian ada juga kalau kita lihat dari storyline tadi mulai dari masa praaksara, dari masa klasik, masa Islam, kemudian masa Hindia Belanda, kemudian ada juga masa pergerakan nasional, ada kemerdekaan ini. Kalau kemudian mata kuliah yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, ada sejarah, ada prodi antropologi yang kemudian mereka bersinergi, kemudian salah satu kunjungannya, apalagi sekarang ini ada yang namanya adalah Kampus Merdeka. Ya, Kampus Merdeka salah satu agendanya adalah melakukan magang kerja. Jadi tidak hanya para mahasiswa itu berkunjung ke museum, tapi bisa mengimplementasikan mengimplementasikan ilmunya untuk dioptimalkan di museum. Dan program magang kerja ini adalah kurikulum yang diluncurkan oleh Kemendikbud yang kemudian diadopsi oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia termasuk di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dalam hal ini universitas tidak hanya sekedar sebagai objek yang mengunjungi museum, tetapi subjek yang nanti diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan museum, termasuk tadi kita sangat senang bahwa ada program Museum Ronggo Warsito, kemudian ada virtual tour museum. Saya kira itu adalah program-program yang sangat mendukung bagi keberadaan eksistensi museum, karena kalau itu dilakukan ya, kemudian para kaum milenial sekarang ini kan artinya sangat senang bila ada perkembangan-perkembangan seperti itu. Jadi tidak ada keterputusan ya. Kalau hanya mengandalkan kunjungan konvensional, jadi kan ada keterputusan informasi, ada keterputusan nilai-nilai semangat kesejarahan ya, nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai positif yang ada di dalam koleksi-koleksi itu yang menjadi inspirasi bahwa kita supaya tidak amnesia sejarah, tidak melupakan itu, karena bagaimanapun bahwa generasi milenial itu adalah nanti yang akan menggantikan generasi kita ini. Jadi kita menyambut baik ya fakultas kemudian universitas, saya kira sangat senang sekali kemudian siap melakukan sinergi terutama prodi-prodi yang relevan yang kemudian dikaitkan ya dengan kurikulum Merdeka yang salah satu mata kuliahnya adalah melakukan magang kerja termasuk di museum itu. Oh baik, ya. Jadi tetap memberikan kontribusi ya untuk museum ya tentunya untuk universitas yang berkaitan dengan budaya. Baik, saya mau nanya lagi ke Mas Godam nih mumpung masih ada waktu ya karena durasi kita cuma 30 menit. Mas Godam di Museum Ronggo Warsito ini kan ada ini ya untuk mengajak semua teman-teman yang ingin mengirimkan karyanya kemudian mendapat giveaway ya, betul kan? Betul. Nah itu sebenarnya ada temanya nggak atau ada syaratnya apa? Silakan. Jadi memang temanya dari museum tadi Mbak, tematik kan, yang dua itu namanya apa? Ada masa Islam, ada ini ya apa? Praaksara, masa batuan, terus prasejarah, budaya itu yang akan disesuaikan dengan apa yang teman-teman akan kirimkan. Jadi nggak jauh-jauh. Dan memang nggak usah khawatir ya, kadang kalau teman-teman berkarya kan takut, waduh nanti melenceng dari sejarah nggak sih? Iya. Tapi coba aja kirim nggak apa-apa. Nanti dari kami ada tim kurasinya atau kurator seperti itu Mbak. Nanti kalau ada sedikit revisi nggak apa-apa, kita hubungi via chat gitu ya, WhatsApp. Kalau sudah aman, beres ya, nggak ada yang ini ya melenceng atau gimana, nanti sudah bisa publish dan dikabari langsung seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak perlu ragu. Jadi teman-teman yang saat ini
suka mungkin ya kayak menulis, Iya, kayak gitu betul, kan, boleh, iya. mengarang atau berimajinasi, apalagi terkait dengan budaya, sejarah-sejarah yang sudah disebutkan oleh Mas Godam tadi, mungkin bisa langsung mengirimkan karyanya. Kemana ngirimnya? Ke museumranggawarsito.id tadi. Nanti ngirim ada juga. Oh, yang menu submit submit tadi karya, ya, submit. betul. Oh iya submit Iya. karyanya tadi ya. Oke Iya. oke. Langsung masuk ke situ, nanti kita login ya. Ya, betul. Nanti daftar dulu, pakai email dan passwordnya boleh bebas gitu Mbak. Nanti sudah dapat akun. Nah, akun itu yang akan digunakan untuk submit karya. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau Mas Agung nih dari sisi kreator, tim kreatornya ini, kira-kira apa sih yang pengen diterapkan di Museum Ranggawarsito atau yang kira-kira akan segera diterapkan mungkin? Baik. Jadi sebenarnya di Museum Ranggawarsito ini dari sebagian besar museum sudah ada di situ, Mbak. Jadi dari koleksinya juga sudah, ya kan. Terus kita yang biasanya di museum itu ada kepemanduan secara langsung, sekarang kita jadi kepemanduan secara online kayak gitu kan. Terus ada giveaway juga, ketika mereka submit karya, mereka akan dapat giveaway dari kita juga. Nah selain itu mungkin kedepannya kita juga akan mengadakan kayak lomba-lomba gitu Mbak. Ada lomba karya tulis, lomba fotografi, atau mungkin secara nanti bisa protokol kesehatan ya untuk datang ke museum dibatasi untuk mereka mengambil dokumen. Setelah itu bisa dilombakan seperti itu. Kita penilaiannya juga online, hadiahnya juga nanti akan dikirimkan secara online juga. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan juga ketika museum sudah dibuka kembali, masyarakat tujuannya dibuat ini akan lebih senang untuk berkunjung ke museum. Iya. Karena di Museum Ranggawarsito itu memiliki 59.602 koleksi, hampir 60.000 koleksi yang kita punya. 60.000 koleksi ya? Iya, banyak sekali. Oke. Ya, nanti yang bisa dieksplor untuk lebih banyak oleh para pengunjung, dan artinya pembuatan Museum Ranggawarsito diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk berkunjung ke museum. Iya. Ya, ke museum-museum lah. Kalau di Semarang mungkin di Ranggawarsito, kalau di daerah lain mungkin bisa berkunjung ke museumnya di kota-kota tersebut, Kota-kota seperti ya. itu. Baik, terima kasih sekali nih Mas Agung, Mas Godam sama Dr. Alam Syah, ini terima kasih atas kehadirannya ya. Ya, terima Saya kasih. masih Terima mempunyai kasih. 2 tamu lagi soalnya ya. Oke, Ya, silakan. Jadi kurang banyak loh ini loh. Iya, terima kasih. Saya anggur kan tadi gorengannya belum datang Oh ya. iya, makanya itu Mbak. Kota lihat nggak ada gitu. Baik, terima kasih ya. Semoga kita bisa berjumpa Oke. lagi dan berbincang-bincang kembali ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tamu kita akan kembali dengan 2 tamu lagi yang akan hadir bersama saya. Jadi tetaplah bersama kami. Ketemu lagi dengan kami, Rangga dan Sita. Kami punya aplikasi keren dan kekinian. museumranggawarsita.id. Sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran museum secara online yang bisa diakses via laptop maupun smartphone. Ada koleksi museum di mana kalian bisa saling diskusi. Ada tur virtual, eksplorasi museum menggunakan view 360 derajat. Submit karya kalian dan dapatkan giveaway. Kami tunggu karya terbaikmu. museumranggawarsita.id. Hai, ketemu lagi dengan kami, Rangga dan Sita. Kami punya aplikasi keren dan kekinian. museumranggawarsita.id. Sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran museum secara online yang bisa diakses via laptop maupun smartphone. Ada koleksi museum di mana kalian bisa saling diskusi. Ada tur virtual, eksplorasi museum menggunakan view 360 derajat. Submit karya kalian dan dapatkan giveaway. Kami tunggu karya terbaikmu. museumranggawarsita.id. Guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat,
pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan Sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film Anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film Nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita Pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama tamu kita, dan seperti judulnya dong, tamu kita itu banyak banget sore hari ini ya. Tadi sudah hadir 3 tamu saya, dan hadir kembali 2 tamu bersama saya kali ini juga masih membahas dengan tema kita, yaitu inovasi Museum Ronggowarsito di tengah pandemik. Dan yang hadir bersama saya adalah Kepala Museum Ronggowarsito. Langsung kita sapa ya, Ibu Asih Widyastuti. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat sore. Iya, habis itu ada beliau yang hadir di sini adalah Ketua Asosiasi Museum Daerah ya, atau AMIDA Jawa Tengah, Bapak Agung Kristianto. Iya, kok saya berasa ketemu Caca Handika ya ini. Baik, kita akan membahas kembali terkait dengan Museum Ronggowarsito. Namun saya akan bertanya dulu kepada Ketua AMIDA Jawa Tengah nih, Pak Agung nih, Pak Agung Pak Agung, sebenarnya tadi kan di awal 30 menit di awal saya sudah membahas terkait dengan Museum Ronggowarsito bersama Mas Agung sama Mas Godam seperti itu ya. Nah, itu kan secara spesifiknya ya, kita Ronggowarsito sudah menciptakan museum. Sebenarnya selain menyiapkan museum ini, persiapan di tengah pandemi ini apa saja di Museum Ronggowarsito? Monggo. Nggih, matur suwun. Jadi untuk persiapan museum sebenarnya kalau AMIDA itu kita tidak bisa terfokus hanya di Museum Ronggowarsito, Mbak. Iya. Jadi sebagai sebuah asosiasi kita itu mempunyai kepedulian, care terhadap semua museum yang ada di Jawa Tengah. Artinya ada 66 museum yang ada di Jawa Tengah. Jadi persiapan itu paling tidak pertama itu bagaimana kebijakan dalam rangka untuk mencegah pandemi yang saat ini menimpa kita. Pandemi ini datang mendadak. Tiba-tiba bangsa Indonesia culture shock, sehingga semua serba mendadak dan semua harus diantisipasi. Dan yang mengalami pandemi ini pun saya katakan, mungkin saya sampaikan, dari masyarakat kalangan bawah sampai yang punya pesawat ibaratnya, itu semua berdampak. Oleh karena itu butuh suatu kebijakan dan regulasi dalam rangka untuk menghadapi pandemi ini, bagaimana ekonomi tetap berjalan, pendidikan tetap berjalan, termasuk di dalamnya museum, tetapi pencegahan COVID harus tetap ketat. Jadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama itu, yang terakhir adalah kebijakan surat keputusan bersama antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nomor 1 dan nomor 2. Bisa urut ya, Mbak ya. Yeah. Jadi itu di situ muncul yang namanya petunjuk pelaksanaan teknis untuk kegiatan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Makanya karena museum itu di bawah kebudayaan, maka salah satunya adalah kebudayaan museum.
bahwa untuk kebijakan itu museum harus menerapkan benar protokol kesehatan yang sangat ketat kalau ingin dibuka. Namun kebijakan itu dikembalikan kepada gugus COVID di daerah masing-masing, Mbak. Jadi yang boleh dibuka, ini tidak, itu gugus COVID. Jadi harus misalnya Museum Ronggo Warsito yang selama ini masih ya Bu ya, belum ada kegiatan ya Bu ya. Itu kalau mau membuka misalnya untuk luring, ya tidak daring, luring. Kalau tadi yang teman-teman itu cerita secara daring virtual, itu secara luring istilahnya tatap muka. Itu harus seizin dengan gugus COVID. Itu intinya seperti itu. Jadi saya tidak akan menyampaikan bahwa bagaimana protokol kesehatan, saya kira semua hampir tahu. Yang intinya pasti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, olahraga, makan yang bergizi, itu sangat harus kita jaga betul. Dan ini pun mendapatkan suatu perhatian yang sangat dari beliau Pak Ganjar. Jadi beliau itu kemarin mengeluarkan surat edaran nomor 09625 yang menginginkan supaya penyebaran COVID itu bisa terkendali, paling enggak dikurangi. Itu surat edarannya salah satunya adalah mendata masyarakat yang rentan adanya penyakit bawaan, itu ditata. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Yang kedua adalah bahwa basis untuk pengendalian ini adalah di basis terendah di RW. Jadi tidak diharapkan bahwa setiap daerah itu membuat suatu kebijakan yang memunculkan kerumunan yang berpotensi penularan. Jadi itu kemarin yang edaran terakhir itu untuk klaster yang agak berkembang kemarin ada di kemudian Salatiga, kemudian Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Demak, Kendal, dan Gerobokan. Itu yang edaran terakhir. Dan sekarang makanya gencar-gencar kita harus selalu mensosialisasikan bagaimana untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk museum, kenapa museum belum dibuka? Kita lihat dulu daerahnya hijau, kuning, apa merah? Zonanya ya? Ya, zonanya harus dilihat dulu. Jangan sampai museum menjadi suatu klaster baru atau sektor baru. Karena begini, kalau nanti mau dibuka harus protokol COVID ketat. Bagaimana sarana prasarananya? Mulai ada disinfektan, thermal gun, istilahnya gun thermal ya Mbak ya, kemudian tempat cuci, mereka ventilasi udara harus, walaupun untuk berasi harus tetap ada sesuatu ventilasi yang baik. Bagaimana pelayanannya harus pakai kayak kita ini Mbak, kayak tukang las ini seperti kita ini Mbak. Ini harus pakai pakai kaos tangan, bagaimana pakai masker tetap, jaga jarak itu Pak. Nah makanya kalau memang nantinya ada suatu museum yang mau dibuka, kami harapkan juga dibatasi dulu pengunjungnya, jangan yang rombongan. Batasi untuk yang keluarga atau yang misalnya yang bisa terdeteksi. Karena kita tidak pernah bisa tahu Mbak, pengunjung itu dari mana. Apakah kan Mbak, mungkin kita tanya dari mana, daerah merah atau daerah itu, kamu nggak boleh masuk, tidak Mbak. Jadi karena kadangkala pengunjung itu berasal dari berbagai macam daerah yang pengen berkunjung. Kalau itu mau luring ya Mbak ya, itu kan kita juga harus sangat hati-hati. Itu maksud kami seperti itu. Jangan sampai menjadi museum menjadi epicentrum baru atau menjadi klaster baru. Itu yang diharapkan Bu. Jadi kenapa kita sangat hati-hati untuk membuka yang sesuatu yang bersifat umum. Itu kebijakannya. Jadi kita memang harus ketat. Kita tidak segan-segan harus selalu mengkampanyekan, mempromosikan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu harus. Karena masyarakat kita kadang-kala menyepelekan Mbak. Serangga masker rapopo, ini rapopo masih banyak itu. Tapi makanya kita Mbak, juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya titip, saya juga mau ikut kampanye, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer, ruang disinfektan. Sudah disinfektan belum Mbak tadi? Sudah Pak. Oh ya sudah, alhamdulillah. Itu Mbak, maksud saya seperti itu. Baik, jadi kebijakan dari Amida ini sendiri pokoknya harus tetap menerapkan protokol kesehatan, dan kemudian ketika museum-museum yang ada di Jawa Tengah ini akan dibuka juga itu sesuai dengan pemberitahuan dari gugus tugas COVID-19 ya, apakah sudah oke untuk dibuka atau enggak gitu ya, untuk mengantisipasi atau meminimalisir pandemi ini ya. Baik, saya ke Ibu nih, Bu, daripada ngantuk ya Bu ya. Ada program apa saja Bu di tengah pandemi ini Bu di Ronggo Warsito, monggo.
Ya, terima kasih Mbak Nia. Jadi di masa pandemi ini, saya rasa ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakatnya. Jadi kami dalam hal ini sudah melakukan pembenahan terhadap museum ya. Jadi ada dampak positifnya bagi kami sebetulnya dengan pandemi ini karena kita bisa melakukan pembenahan. Tadi disampaikan untuk protokol kesehatan kita fasilitas sudah kita penuhi mulai dari wastafel untuk cuci tangan, kemudian termogan, juga untuk fasilitas disabilitas kita juga sudah siapkan, kemudian juga untuk poliklinik laktasi ya itu juga sudah kita siapkan. Dalam program pandemi ini karena kita tidak boleh untuk melakukan membuka museum ya karena kita masih pandemi, kita lakukan beberapa program yang daring. Tadi pada pembicara yang terdahulu ada 3 kali pameran daring, pameran melalui website kami terkait dengan koleksi-koleksi yang ada di museum. Karena kita punya 10 jenis koleksi yang ada di museum dan ini tentunya perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Karena sebetulnya museum itu kan tidak hanya sekedar untuk pembelajaran, tapi harapannya bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Khususnya untuk para pelajar, kemudian juga para mahasiswa dan juga masyarakat umum. Di samping itu kami juga melakukan beberapa pembenahan untuk koleksi yang ada di museum karena mau tidak mau kita juga harus berdasarkan pada teknologinya. Jadi di museum itu ada salah satu sudut untuk bercerita tentang sejarah asal mula manusia itu ada namanya video mapping. Nanti bisa dilihat mungkin karena bisa lewat virtual nanti karena yang akan di launching nanti mungkin sekitar bulan Agustus. Jadi itu upaya-upaya kami. Kesempatan pandemi ini justru membuat kami lebih banyak untuk bebenah secara internal. Mulai dari merawat koleksinya, melakukan perawatan terhadap gedung, pengecatan dan lain-lain. Iya betul. Iya. Memang perawatan itu yang harus diutamakan ya. Apalagi sekarang kan mungkin belum ada kunjungan. Saya ke Pak Agung kembali ya. Pak Agung, ini kan anak-anak muda saat ini itu biasanya lebih suka sekarang itu wisata alam yang banyak spot-spot untuk Instagramable, ya kan? Supaya mereka lebih hits dengan foto-foto mereka gitu di tempat-tempat alam terbuka dengan keindahannya. Nah ini gimana dong peran dari Asosiasi Museum Daerah ini sendiri untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bisa berkunjung ke museum ketika nanti sudah dibuka kembali? Begini Mbak, sebagai sebuah asosiasi kami itu biasanya kan mendorong Mbak dan juga memfasilitasi. Ibaratnya museum berkembang dan tidak itu tergantung pengelolanya Mbak. Tapi ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan Mbak. Jadi sebuah museum pun juga harus mempunyai suatu tim yang bisa menganalisa Mbak. Artinya di mana mangsa pasar itu yang harus dibidik. Dan sekarang trennya kayak apa? Jangan hanya asal menerima tetapi tidak mengetahui komposisinya yang sering datang di museum X adalah usia Y kalangan X. Nah, itu harus perlu Mbak. Iya. Jadi itu perlu yang pernah analisis seperti itu. Jadi kita tidak hanya kita pasrahkan tapi perlu analisis pengunjung. Satu. Yang kedua, segmen pasar yang mau dituju. Kita biasanya mendorong Mbak. Lalu mendorong. Segmen pasar yang mau dituju. Kita juga kadang-kala mengadakan diskusi kemudian kita menyampaikan. Era sekarang itu wong mental kalau gaya-gaya. Loh iya, coba mau makan aja nggak berdoa dipotret dulu Mbak biasanya. Potret dulu dikirim, baru dungo, baru makan. Artinya apa? Bahwa sekarang hampir saya katakan 75% kehidupan kita itu dikuasai oleh satu gadget. Kita mau mesen makan tinggal pencet, mau beli baju tinggal pencet. Ya kan Mbak? Iya, kayak betul. Mbak beli lipstik tinggal pencet bisa Mbak. Iya, bisa tapi juga. satu hal yang tidak bisa dilewat gadget Mbak. Apa itu? Ke toilet, nggak bisa diwakilkan.
Loh, betul nggak? Iya, Ya, betul. artinya bahwa ketika saya sampaikan begitu, artinya apa? Bahwa museum itu juga harus bisa berbenah adaptasi dengan situasi sekarang. Kalau eranya sekarang anak senengnya misalnya selfie, yang membuat suatu hal yang instagramable, aduh. Nah itu artinya ya kita harus bisa melihat spot-spot mana yang bisa digunakan, bisa dipakai untuk mereka mengambil untuk spot foto misalnya. Nah, Instagram spotnya itu. seperti apa dijawab setelah yang ini ya, Oh, Pak betul. ya? Ya, monggo, Oke. silakan. Baik, kita masih ada waktu untuk berbincang dengan beliau-beliau. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di tamu kita. Ketemu lagi dengan kami, Rangga dan Sita. Kami punya aplikasi keren dan kekinian. E-Museum ranggawarsita.id. Sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran museum secara online yang bisa diakses via laptop maupun smartphone. Ada koleksi museum di mana kalian bisa saling diskusi. Ada tur virtual, eksplorasi museum menggunakan view 360 derajat. Submit karya kalian dan dapatkan giveaway. Kami tunggu karya terbaikmu. E-Museum ranggawarsita.id. Kembali lagi dalam acara tamu kita masih membahas terkait dengan inovasi E-Museum Ranggawarsita di tengah pandemi dengan tamu saya, Ketua Asosiasi Museum Daerah, Bapak Agung, dan Kepala Museum Ranggawarsita, Ibu Asih Widyastuti ya. Tadi sebelum break saya sudah bertanya kepada beliau, Bapak Agung ya, terkait dengan cara meningkatkan minat masyarakat untuk bisa berkunjung ke Museum Ranggawarsita ataupun ke museum-museum lainnya ya. Dan itu dengan cara seperti apa? Nah, tadi sudah sedikit disampaikan jika masyarakat saat ini tuh suka dengan spot-spot untuk foto ya. Dan di museum ini mungkin juga akan diterapkan juga spot-spot yang menarik supaya masyarakat juga wah banyak ini tempat-tempat yang bisa diabadikan kemudian bisa membuat mereka menjadi hits. Silakan Pak dilanjutkan lagi. Ya betul Mbak. Jadi istilahnya karena kita itu di era 4.0 ya Mbak ya. Sebuah informasi dan komunikasi itu sangat pegang peranan. Makanya ketika itu pun kalau misalnya ada suatu spot yang bisa memberikan sesuatu makna. Jadi spot untuk Instagramable itu dibuat tapi tidak mengurangi makna dari sebuah museum. Filosofi sebuah museum tujuannya apa? Bagaimana storyline mereka tidak terganggu. Tetapi mereka akan memberikan sesuatu spot-spot mereka sehingga mereka bisa istilahnya mengeksplor diri yang pengunjung itu bisa bagaimana. Kemudian buatlah sesuatu istilahnya di situ spot-spot yang mempunyai kesan. Sehingga suatu spot ataupun suatu tempat itu bisa juga sebagai sarana marketing. Marketing sebuah museum itu sendiri. Oh, fotomu bagus. Angel enak. Yang pinter ini juga pinternya apa karena backgroundnya yang bagus. Oh, backgroundnya juga bagus. Di mana toh? Di museum. Nah, di Museum Ranggawarsita misalnya. Kemudian di Museum BPK atau di museum manapun yang di Jawa Tengah ini. Karena bagi saya, menurut saya, marketing yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut. Makanya ketika seorang mendapatkan suatu pengalaman di dalam sesuatu, ada kesan dalam mengunjungi suatu tempat, pasti dia akan kembali. Lain kalau datang besok teko ngono meneh cukup 2 kali. Karena anekdot yang muncul sekarang itu datang ke museum itu hanya 2 kali, Mbak. Itu harus kita hilangi. Kita harus buat badan image yang baru. Ya, orang museum datang hanya 2 kali, Mbak. Ketika dia anak sekolah SD atau SMP disuruh tugas gurunya mengunjungi museum, atau ketika saya tua mengantar cucu saya, anak saya ke museum. Loh, itu yang berkembang seperti itu, Mbak. Yang wajib makanya, itu ya. Ya, makanya yang namanya mengubah persepsi itu tugas Bu Asih
Betul, masyarakat itu harus kita bawa. Museum itu tidak melulu barang kuno kok. Museum pun juga era teknologi seperti yang dibuat teman-teman. Iya. Museum itu bisa menyesuaikan adaptasi dengan zamannya kok. Di era COVID ini saya sampaikan, Mbak. Kadang-kadang saya teman-teman, kenapa? Stegodon gajah yang gading panjangnya 3 meter, 4 meter. Itu kalau menurut anatomi tubuh itu besarnya stegodon itu 4 kali panjang gading, bisa dibayangkan. Kenapa dia itu punah? Ya karena dia tidak bisa adaptasi. Demikian juga museum. Kalau ketika museum tidak bisa adaptasi dan bertransformasi, ya monggo, selamat datang. Makanya itu tantangan. Jadi kami itu sebagai asosiasi itu hanya akan memberikan suatu dorongan-dorongan. Ini loh, mangsa pasar sekarang seperti ini. Kamu museum tuh yang iso begini. Satu, itu yang kedua, untuk menarik museum. Kita membuat klaster, Mbak. Karena Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Makanya Asosiasi Museum Daerah membuat klaster, misalnya klaster Magelang Raya. Museum-museum yang ada di sekitar itu dijadikan satu, mereka bersatu untuk marketing, membranding bareng. Beruntung misalnya ada bagaimana dia membuat suatu jalinan relasi. Ketika orang mengunjungi Borobudur juga bisa mengunjungi museum-museum di sekitar misalnya. Itu. Kemudian mereka yang ada di Kudus, kemudian Jepara dan Rembang, dia juga buat klaster. Kemudian museum klaster Solo Raya. Jadi mereka mengikat, Mbak. Istilah kalau pepatah mengatakan kita saling gendong, Mbak, karena tidak semua museum itu istilahnya mampu, kuat. Ini yang paling berdampak saya sampaikan juga. Ini saya juga berpikir, Mbak, bagaimana dengan museum yang private museum, Mbak, museum-museum pribadi, museum swasta, Mbak, yang mengandalkan pendapatan dari pengunjung. Ini sangat berat, Mbak. Jadi kita berpikir, kita kemarin juga ada beberapa usaha dan alhamdulillah dari AMI itu ada beberapa bantuan, dan mungkin tahun 2021 mungkin untuk recovery nanti kita juga ada bantuan ya Bu ya, dan itu akan kita salurkan. Dan saya berani menjamin tidak ada 1% pun dari kami pengurus yang akan mengambil. 1 rupiah pun saya jamin, selama saya masih ketua ya Mbak ya, 1 rupiah pun pengurus tidak akan pernah ngambil. Jadi biarkan itu berkembang untuk museum, saya jamin. Jadi artinya biarkan itu berkembang untuk museum, masyarakat bagaimana mereka pola untuk pemasarannya, sehingga masyarakat milenial yang sekarang ini bagaimana sih bisa membuat dari mall ke museum, Mas Asad? Iya. Ya, dari mall ke museum. Dan apalagi di era pandemi seperti ini untuk anak sekolah, Mbak, itu pembelajaran yang sangat menyenangkan, belajar yang menyenangkan. Nah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Pak Gub, sekolah tanpa sekat. Nah, berikutnya adalah rumah sakit tanpa dinding, itu programnya Pak Gub. Jadi sekolah tanpa sekat, tidak ada swasta negeri, tidak ada kaya miskin. Tuh. Jadi semua belajar. Nah, museum harus bisa mengambil kesempatan ini, Pak. Dia punya program EEE untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kadang-kala mungkin guru membuat suatu kurikulum terlalu berat, Mbak. Iya. Tugas, kumpulkan. Contohnya anak saya, akhirnya istri saya sama anak saya itu sering berantem gara-gara tugas. Loh itu benar saja. Jadi curhat ya Pak ya? Enggak curhat Mbak, kalau curhat nanti lain di waktu sama saya Mbak. Nanti curhatnya kita berdua aja. Jadi artinya justru ini maksud kami, museum harus bisa mengambil momen ini. Momentum ini diambil, kesempatan. Ketika kita tidak bisa secara luring, biarin kita bombardir itu maksudnya Mbak. Tapi ya itu tadi pesannya monggo Mbak, Bu Asih yang mungkin sebagai maskotnya museum di Jawa Tengah itu memulai gitu loh. Kami hanya bisanya mendorong Mbak. Asosiasi landedit Mbak, tapi berusaha untuk selalu mendorong, membangkit, punya tanggung jawab moral. Iya. Itu yang untuk masyarakat. Iya, memberikan support juga ya. Oh ya, harus. Selain juga mengajak semua generasi muda untuk ayo mencintai museum. Selain itu juga tetap mensupport Museum Ronggo Warsito dan museum-museum yang lainnya ya. Betul, untuk Amida. Betul. Baik, kalau saya ke Ibu sebentar ya Pak ya. Boleh. Iya, Bapak jangan marah, tunggu dulu ya. Kalau nggak boleh nanti sama tetap terus Mbak. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Agung. Iya, terkait dengan pengembangan ya museum, supaya museum ini tidak hanya dikunjungi 2 kali ketika masih SD, ketika kita sudah tua kemudian mengantar cucu ya Bu ya. Gimana Bu, kira-kira kesiapannya seperti apa supaya bisa menarik semua masyarakat berkunjung ke museum dan betah di museum berlama-lama? Silakan. Iya, terima kasih. Tadi nyambung yang sampaikan Pak Agung. Spot-spot mana yang menarik kami sebetulnya sudah punya ya, karena kita punya 4 gedung ABCD,
2 lantai. Di situ koleksi-koleksinya sangat lengkap, termasuk juga untuk diorama, kemudian juga untuk spot-spot selfie yang tentunya bisa nanti kita berdayakan di situ. Dan kami juga sebetulnya punya mimpi bisa untuk private juga loh itu nanti. Oh gitu ya? Ini rencana kami. Kemudian juga ke depan ini kita akan mengadakan lomba vlog. Jadi untuk kalangan muda ini mungkin datang ke museum kemudian Bisa ngevlog ya? ngevlog di situ. Nah, ini harapannya bisa memberikan semacam sosialisasi kepada generasi muda khususnya untuk lebih mencintai museum. Oh. Yeah. Di samping kami juga menata beberapa tampilan-tampilan agar lebih menarik lagi, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk para orang tua. Ya. Saya sudah lama nggak berkunjung di Museum Rangga Warsito ya Bu ya, betul yang disampaikan oleh Pak Agung. Saya terakhir itu mungkin SMP kalau nggak salah ya. Sekarang saya nggak pernah berkunjung. Iya. Oh Bu, saya ada juga satu lagi mungkin yang ini kita juga membuat semacam kid corner di situ. Oh. Jadi untuk anak-anak dengan permainan-permainan tradisional di situ. Oh ada juga ya, sudah ada. Iya. Oh baik. Nah, ini nanti kalau sudah bisa dikunjungi bisa dilihat. Atau kalau mau ngevlog di sana juga bisa. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Saya kalau ngevlog tuh berbayar soalnya Mas Godam ya sama Mas Agung. Nanti boleh ngajakin saya ngevlog. Baik. Ternyata kita sudah habis waktunya, nggak terasa ya Pak Agung sama Bu Asih. Terima kasih sudah hadir bersama kita dalam acara tamu kita ya. Semoga kita bisa berbincang-bincang kembali dengan tema yang lain seperti itu. Terima kasih. Saya akan pamit dulu sama semua pemirsa. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Tamu kita sudah berakhir. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang lebih menarik. Saya Nia Sukma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Thank you.